Selamat siang. Halo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Latif hari ini, Pak Latif? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Iya, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sampai penghujung waktu rukol Iya, kita Bu. nanti ya, Pak ya. Iya, Bu. Baik Bapak Latif, sepertinya Bapak Latif ada yang mau dibicarakan ini sepertinya, karena kelihatan tingkat-tingkat jidatnya yang begitu penuh masalah kelihatannya ya Pak Latif ya. Iya, Nah untuk iya, Bu. itu eh, kepada Pak Latif boleh untuk saya akan meng-coach Pak Latif dan Pak Latif boleh curhat Oke, kepada Bu. saya atau melakukan Oke, Bu. coaching kepada saya. Baik Pak Oke, Latif, Bu. kita akan mulai Oke, Bu. eh, Silakan. dari bentuk-bentuk masalah yang sekarang Pak Latif rasakan atau alami apa saja ya kira-kira? Eh, Gini, Bu. Salah satu yang menjadi model pembelajaran, metode pembelajaran kami memang ada beberapa permasalahan. Yang Mm-mm. paling banyak itu tentang kepedulian siswa terhadap lingkungannya, Bu. Jadi salah satu visi kita memang siswa itu kalau bisa itu peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, hari ini kita melihat bahwa anak-anak saya ini memang bahasa Qur'annya punya mata tapi nggak melihat, punya telinga tapi nggak mendengar, kadang-kadang punya hati pun nggak merasa. Nah, itu salah satu fenomena yang selama ini terjadi di lingkungan saya, Bu. Itu kira-kira, Pak. Berarti iya, berarti di sini Pak Latif merasakan siswanya tidak peduli gitu terhadap masalah yang ada di lingkungannya, gitu ya Pak Latif Betul, ya. Bu. Selama ini seperti itu, Bu, yang saya rasakan, Bu. Dalam hal ini apa tujuan yang ingin Bapak capai kira-kira Pak? Ya, kita sebagai seorang yang punya nilai-nilai agama tentu mengharapkanlah salah satu visi kita menjadikan siswa yang peduli terhadap dirinya, terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena kepedulian ini akan membawa dampak yang sangat positif dari perkembangan psikologis mereka, termasuk perkembangan sikap mereka, dan tentu tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Itu, Bu, salah satunya, Bu. Berarti di sini simpulannya lingkungan ini sangat mendukung untuk kemajuan pendidikan ya Pak Latif ya. Iya, betul sekali, Iya. Bu. Betul. Baik Pak Latif, dalam hal ini apa yang ingin Pak Latif capai dalam tujuan ini Pak Latif? Apa yang ingin Bapak Latif capai kira-kira? Dengan kepedulian mereka tentu kita akan berhadapan dengan masyarakat banyak. Ini akan memudahkan bagi setiap urusan siswa, terutama kali dalam mencapai tujuan pendidikannya, Bu. Karena tanpa orang lain kita tidak bisa apa-apa begitu, Bu. Manusia itu kan makhluk sosial yang Mm-mm. butuh pendekatan dari berbagai sisi, salah satunya dengan masyarakat luas, Bu. Itu, Bu. Iya, berarti harapannya di sini saling mendukung gitu ya Pak Latif ya? Betul sekali, Bu. Betul sekali, Bu. Iya. Kemudian lagi Pak Latif, bagaimana Pak Latif akan tahu bahwa telah mencapai tujuan ini gitu Pak Latif? Iya. Pertama memang kepedulian terhadap masyarakat umum itu kita lihat secara fisik, Bu, physically banyak yang mereka itu tertunduk, diam, melihat HP-nya masing-masing walaupun berdekatan. Ya, Iya. kurangnya mereka itu bersosialisasi ini melihat saya merasa miris kadang-kadang. Duduk berdekatan tapi dengan orang lain mereka berbicara. Duduk berdekatan tapi kadang-kadang melupakan orang-orang yang berada di sekitarnya gitu. Iya, berarti yang dekat kita tidak tahu, yang jauh kita mendekat begitu mungkin ya Pak Latif ya? Iya, kadang-kadang gitu, Iya, Bu. Itu yang heeh, terjadi, Bu. iya. Baik Pak Latif, untuk ini apa yang membuat tujuan ini penting bagi Pak Latif gitu Pak? Ya, kepedulian bahagian dari pembelajaran kita, Bu.
Ya, kepedulian terhadap orang lain itu. Kita tidak akan bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Dengan peduli ini semakin miris kita kadang-kadang eh, orang lain itu seperti tidak kita butuhkan gitu. Padahal mereka itu adalah orang yang terdekat dengan kita yang akan membantu kita suatu saat gitu. Itu yang paling penting bagi saya. Dalam setiap segi kehidupan apapun kita perlu orang lain dan butuh pertolongan orang lain gitu. Iya. Ya, Bu. Berarti hubungan sosial ini sangat penting ya Pak Latif ya? Sangat penting sekali, Bu, sangat penting sekali. Iya. Kemudian Pak Latif, apakah tujuan ini smart bagi Pak Latif ya? Oh iya, Bu. Ya, ini sangat 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 penting bagi saya, sangat smart bagi saya, sangat ideal bagi saya karena memang tujuan agama pun begitu ya. Tidak ada orang yang lahir tanpa orang lain, pasti dia akan dibantu dengan orang lain. Mati pun kita pasti akan dibantu juga dengan orang lain. Tidak mungkin bisa menguburkan diri kita sendiri gitu. Ini memang sangat penting, Bu. Nah, tanpa orang lain maka beberapa tujuan tidak akan mungkin tercapai gitu. Ya, Iya, Bu. berarti intinya kita ini sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri gitu ya Pak Latif? Betul sekali, betul sekali. Kita membutuhkan pertolongan setiap manusia, Bu. Iya. Kemudian Pak Latif, apa saja hambatan yang mungkin menghambat mencapai tujuan Pak Latif ini? Adakah Iya, hambatan atau tidak Pak Latif? betul, Bu. Hari ini ya anak-anak kita, ya siswa-siswa kita sudah dijejeli tentu dengan media online, HP mereka. Mereka kadang sibuk dengan apa yang mereka kerjakan sendiri. Memang ada dampak positifnya untuk pembelajaran seperti kita ini. Hanya saja kadang-kadang mereka itu kelewatan, Bu. Melampaui batas-batas kemanusiaan sehingga mereka sibuk dengan dirinya tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Ya, Iya, Bu. berarti ini mungkin teknologi ini penghambat ya Pak untuk Betul sekali, terjadinya salah satunya bersosialisasi. ya, salah satunya penghambat. Ini kan seperti kalau dalam bahasa saya pisau bermata dua, Bu. Mm-mm. Kalau kita tidak bagus-bagus menggunakan, ya dia akan Iya. menusuk diri kita sendiri. Tapi Mm-mm. kalau kita bisa menggunakan dengan baik, tentu dia akan membantu setiap pekerjaan kita. Iya. Eh, kemudian lagi Pak Latif, Ya, kekuatan dan kelemahan apa yang Pak Latif miliki terkait tujuan ini? betul, Bu. Kita punya kolaborasi, Bu. Di sekolah saya memang ada kolaborasi dengan berbagai guru Mm-mm. bahwa penggunaan media itu harus dibatasi, Bu. Terutama untuk Mm. hal-hal yang positif ya. Tolong betul kita tidak hanya peduli kepada orang lain tapi gunakanlah ke hal yang positif yang sifatnya membangun, menambah pengetahuan setiap kita. Kalau kita tidak peduli dengan itu tentu Mm-mm. akan menghancurkan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menginginkan kepada setiap orang tua untuk memaklumi hal ini. Tolong dibatasi. Boleh kita menggunakan medsos, tapi tolong dibatasi dan selalu dipantau sejauh mana penggunaan itu untuk kemaslahatan atau hal positif yang mereka miliki. Berarti di sini Ya, yang Pak Latif harapkan adalah kebijakan dalam menggunakan alat teknologi ya Pak ya? betul betul sekali, Pak. Iya. Mm-mm. Harus bijak Kemudian kita. lagi Pak Latif, sumber daya apa yang Pak Latif butuhkan untuk mencapai tujuan ini Pak? Pertama, Bu, ya sekali lagi ya, orang lain adalah saudara kita. Kebersamaan adalah tujuan kita. Tanpa satu kebersamaan, ya tanpa kolaborasi yang baik itu tentu tidak akan terwujud apa yang kita inginkan. Jadi kita satu visi, satu misi, satu tujuan lah, Bu. Mari kita Mhm. sama-sama mencapai tujuan ini. Penggunaan medsos ini memang harus selalu kita pantau untuk tujuan-tujuan yang baik, tapi secara bersama-sama, Bu. Baik dari sisi guru, siswa, orang tua, masyarakat sekitar, ataupun orang-orang yang berkepentingan dalam hal ini. Iya, Iya, Bu. berarti di sini kerjasama yang diharapkan ya Pak ya? Betul, betul, Bu. Betul, Bu. Baik Pak Latif, kemudian adakah orang lain yang dapat membantu Pak Latif mencapai tujuan ini Pak? Iya, betul, Bu.
Jadi setiap orang yang ada di sekitar kita tentu membantu dengan tujuan ini ya. Dukungan kepala sekolah, dukungan kawan-kawan, dukungan guru-guru, dukungan orang tua itu bahagian dari kekuatan saya untuk mewujudkan konsep ini bisa terwujud. Ya. Mari kita bersama-sama memberikan pemahaman kepada siswa kita, gunakan medsos dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, Bu. Berarti hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya Pak ya. Betul sekali Bu. Ya Bu. Baik Pak Latif. Ya Bu. Apa yang membuat hambatan ini menjadi tantangan bagi Bapak Pak? Pertama, ya agama saya memang menyuruh kita untuk peduli pada orang lain. Saya tidak ingin ayat ini terwujud ternyata ya. Mereka punya mata tidak melihat, mereka punya hati tidak merasa, mereka punya telinga tidak mendengar. Ini bahagian yang tertera dalam ayat Quran. Jadi mohon ini jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena ini akan menyebabkan kita mati rasa terhadap orang lain, Bu. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya dan sekarang ini justru anak-anak yang memiliki kebiasaan menggunakan medsos tidak baik itu akan menurunkan daya pikir mereka, akan menurunkan intelektual mereka, akan menurunkan sikap sosial mereka, bahkan akan menurunkan kreativitas mereka. Maka ya inilah menjadi tantangan yang terberat bagi kita sama-sama, Bu. Ya, Bu. Berarti di sini bagi anak yang bijak dalam menggunakan HP, mungkin alat teknologi akan membuat keberuntungan bagi dirinya ya Pak. Jika dia Betul tidak sekali, Bu. bijak, Betul. akan menjadi rugilah dirinya, begitu ya Pak Akan ya? merugikan dirinya dan Merugikan keluarganya dirinya. dan Baik Pak Latif, kita akan lanjut. Untuk langkah-langkah apa yang perlu Pak Latif ambil untuk mencapai tujuan ini Pak? Pertama, langkah yang pertama tentu kita ya memberikan motivasi lah, karena benda itu HP pada hakikatnya itu adalah benda kecil yang kadang tidak bisa terpantau secara langsung ya. Harus kita antisipasi dengan motivasi bagaimana gunakan sebaik-baiknya medsos ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap penggunaan itu harus didampingi oleh orang dewasa tentunya ya, terutama bagi anak-anak kita. Yang ketiga, tolong dibatasi tiap penggunaan itu pada waktu-waktu tertentu. Jangan sampai kelewatan waktu sehingga mereka melupakan pembelajaran di dalam hidupnya gitu. Itu salah satunya, Bu. Iya, berarti dalam penggunaan HP ini perlu kontrol dari orang-orang sekelilingnya, orang-orang dewasa ya Pak ya? Betul, Bu. Iya, Bu. Iya. Semua pihak lah, Bu. Iya, semua pihak. Baik Bapak Latif, kapan Pak Latif akan menyelesaikan setiap langkah ini Pak Latif? Kita akan secara kontinu terus-menerus menyelesaikan masalah ini, Bu, ya. Karena tidak akan bisa sekaligus secara spontanitas ini langsung bisa terselesaikan. Mungkin dari pihak sekolah menyediakan waktu khusus untuk penggunaan HP ini. Mungkin dari pihak rumah sendiri membatasi kapan harus menggunakan dan kapan harus tidak menggunakan. Mungkin di masyarakat, dan kita mohon juga kepada negara, situs-situs yang tidak membantu, situs yang tidak membangun justru merusak itu tolonglah jangan dijual murah lah gitu. Jadi artinya itu hanya akan dikonsumsi oleh kebanyakan orang, akan merusak akhlak moral terutama generasi kita yang akan datang. Ya itu, Bu. Iya, berarti di sini yang diharapkan kontrol ya Pak ya? Betul sekali, Bu. Baik Pak Latif, bagaimana Pak Latif akan mengukur kemajuan ini Pak? Betul, Bu. Jadi setiap kemajuan itu akan kita ukur dengan melihat mungkin beberapa anak diberikan tugas-tugas memang yang masuk ke dalam tugas mata pelajaran saya untuk mencari hal-hal yang baik di situ. Artinya dia tidak full menggunakan itu hal-hal yang negatif, tapi ada manfaatnya untuk hal-hal yang positif. Yang pertama. Yang kedua, siswa-siswa saya itu diberikan sebuah tugas-tugas yang memang penggunaan medsos ini memang ada manfaatnya bagi dia dan
masyarakat di sekitarnya itu. Iya. Bisa untuk berjualan, bisa untuk membuat video, bisa untuk kegiatan-kegiatan kelas yang lain, sehingga mereka terhindar dari penggunaan kepada hal-hal yang negatif. Iya. Ya, Bu. Iya, berarti yang diharapkan di sini bijak dalam menggunakan, gitu ya, Pak ya? Ya, Bu, betul. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pak, Ya, Bu. apa yang akan Pak Latif lakukan jika Pak Latif menghadapi rintangan itu, Pak? Benar, Bu. Kembali lagi, rintangan tentu selalu ada dalam diri Iya. kita, dalam setiap permasalahan kita tentu ada tuh. Yang pertama, kita selalu membuka koordinasi dulu, Bu. Saya selalu membuka koordinasi baik dengan teman sejawat, dengan atasan, dengan kepala sekolah, termasuk dengan siswa dan orang tua. Bagaimana dapat mengontrol kegiatan ini, Bu. Kenapa demikian? Karena sekarang ini sudah minim betul masalah-masalah tentang kehidupan sosial, peduli terhadap lingkungan ini. Nah, itu salah satu yang secara eksplisit yang dilakukan, bagaimana kita mengontrol terutama jadwal-jadwal penggunaan medsos ini baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat begitu. Iya, berarti harapan kita kepada semua pihak saling kerjasama dalam mengontrol kegiatan peserta didik itu ya, Pak ya? Betul, betul, Pak. Iya, Pak. Kemudian lagi, Pak, siapa yang dapat membantu Bapak untuk mencapai setiap langkah ini, Pak? Ya, yang membantu kita tentu program salah satunya ya. Kita memang harus mencanangkan satu program yang disepakati secara bersama dulu. Bahkan itu tertera di dalam visi kita, menjadikan siswa-siswa yang peduli terhadap lingkungannya, siswa-siswa peduli terhadap masyarakatnya, siswa-siswa yang peduli terhadap keluarga dan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Dari visi itu nanti dituangkanlah di dalam prakteknya, kita bersama-sama secara kolaborasi bagaimana menciptakan suasana yang lebih baik. Penggunaan medsos sekarang menjadi bahan isu yang kadang-kadang kan merusak moral. Nah, kita balik konsep itu menjadi medsos itu adalah sesuatu yang bisa membantu sistem pembelajaran yang lebih baik. Iya, berarti ini mengembalikan anggapan negatif dari masyarakat ya, Pak ya. Dan Betul medsos sekali, Pak. ini menjadikan kemajuan bagi peserta didik kita, itu yang kita Iya, harapkan iya, ya, Pak Pak. ya. Iya, Pak. Kemudian lagi Pak Latif, bagaimana Pak Latif akan memastikan bahwa Pak Latif tetap bertanggung jawab atas kemajuan ini, Pak? Pertama, untuk memastikannya kita memberikan satu tugas-tugas tadi, Bu. Jadi tugas-tugas itu dapat kita baca di sekolah atau di rumah atau Ya. dimanapun kita baca bahwa dia menggunakan medsos itu memang untuk kegiatan-kegiatan bermanfaat gitu tuh. Yang pertama tuh. Ya. Yang kedua, kita juga meminta saran-saran orang tua untuk melihat jelas bila perlu tanda tangan dari orang tua kapan waktu-waktu yang digunakan untuk penggunaan medsos ini ya. Jangan sampai waktu-waktu itu melampaui waktu-waktu istirahatnya, melampaui waktu-waktu sholatnya, melampaui bahkan meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan keburukan dari waktu-waktu yang ada. Mari manfaatkan waktu dengan baik, gunakan medsos sesuai waktu yang ada, jangan sampai menjadi sebuah hambatan di dalam kehidupan untuk lebih lanjut. Iya, berarti di sini harapan kita terhadap peserta didik bisa membagi waktu gitu ya, Pak ya? Betul, betul sekali, betul. Bagi waktu dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Latif, bagaimana Pak Latif akan tetap memotivasi untuk mencapai tujuan ini, Pak? Ya, coba ulangi, Bu. Bagaimana tunggu Pak Latif, bagaimana akan tetap memotivasi untuk pencapaian tujuan ini, Pak? Betul, Bu. Hanya itu saya kira senjata yang paling kuat bagi kita seorang guru, Bu. Motivasi, motivasi, dan motivasi. Karena setiap tindakan yang dilakukan, kalau tidak diingatkan pun kadang-kadang dia lupa atau keluar dari alur, jalur, atau jalan yang sesungguhnya. Motivasi, kemudian suruhan, kemudian
beberapa pituah-pituah dari orang tua terhadap anak muda ini memang sangat diharapkan. Terkadang-kadang mereka tuh bisa, walaupun sudah kita motivasi, karena memang hanya motivasi, pencerahan, ya kan, solusi-solusi itu yang saya rasa lebih efektif untuk kita jalankan kepada anak-anak kita, Bu. Itu, Bu. Iya. Apa yang Pak Latif lakukan dalam merayakan keberhasilan ini, Pak ya? Begini, Bu ya, akan nampak nanti hasilnya di kemudian hari, Bu. Iya. Setiap anak yang mampu mengontrol waktunya, setiap anak yang mampu mengontrol kegiatannya, terutama menghindari perbuatan-perbuatan buruk di dalam penggunaan medsos ini, akan nampak nanti di dalam penilaiannya, akan nampak nanti di dalam perilakunya, akan nampak nanti dalam sikap sosialnya. Kembali kepada konsep sosial tadi. Nah, itu akan nampak orang yang peduli terhadap lingkungan itu jelas dia betul-betul orang yang jauh dari penggunaan media sosial untuk perbuatan yang buruk, yang negatif. Orang yang nilainya tinggi biasanya menggunakan medsos itu untuk penambah ilmu pengetahuan. Orang yang peduli terhadap alam sekitarnya, orang masyarakat sekitarnya itu tentu mereka-mereka yang tidak cenderung menggunakan medsos sebagai bahan untuk penglihatannya. Jadi bisa terang bahwa alam ini banyak, alam terkembang jadi guru. Sekitarnya itu ada masyarakat, sekitarnya itu ada orang lain. Nah, itu akan dia peduli kalau matanya itu tidak terfokus pada benda kecil itu aja. Itu, Bu. Iya. Berarti penggunaan medsos ini akan tergambar kepada kepribadian anak tersebut ya, Pak ya? Salah satunya itu, Bu. Iya. Salah satunya ya. Berarti kalau dia menggunakan medsos ini di hal-hal yang baik akan tergambar pribadi yang baik ya, Pak? Tergambar Nah, pribadinya, jika mungkin dari si nilainya gitu, Bu. Iya. Iya. Baik, Pak Latif. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Latif akan belajar dari pengalaman ini? Setiap pengalaman yang sudah ada itu, Bu, memang menjadi pembelajaran yang sangat berharga, terutama bagi saya pribadi. Pertama, pengalaman bagaimana penggunaan penggunaan waktu, manajemen waktu itu menjadi pembelajaran bagi saya. Kadang-kadang anak los dengan waktu, nggak tahu waktu. Nah, itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa Islam telah mengajarkan kepada kita untuk menghargai waktu. Waktu-waktu kita dibatasi, mungkin dengan cara sholat setiap 5 waktu sehari semalam, mengaji setiap saat, atau berperilaku sosial terhadap orang-orang di sekitarnya itu. Jadi ini bahagian dari pembelajaran bagi saya. Yang kedua, saya melihat betul bahwa anak-anak yang memang menggunakan medsos untuk kegiatan yang positif itu akan menghasilkan sesuatu yang menambah pengetahuan bagi mereka. Menghasilkan sesuatu yang kadang-kadang menambah income bagi mereka untuk kemudian hari gitu, Bu. Iya. Ya, Bu. Baik Pak Latif, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Latif siap untuk mengambil komitmen untuk mencapai tujuan ini? Betul, Bu. Saya memang ingin berkomitmen tentang konsep ini. Ini bukan hanya masalah kemasyarakatan, ini termasuk masalah pribadi, Bu. Terhadap anak-anak keturunan kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita memang harus berkomit tentang ini, Bu. Tanpa kita berkomit, kolaborasi, hasilnya akan nihil dan kemungkinan akan merusak generasi-generasi selanjutnya. Harapan kita generasi emas 2045 ini terwujud hendaknya dengan orang-orang yang memang menghargai orang lain, orang-orang yang memang menghargai sekitarnya begitu, Bu. Itu kira-kira, Bu. Baik Pak Latif, dari begitu waktu yang sudah disediakan untuk Pak Latif, apa kira-kira benang merah yang bisa Bapak Latif ambil itu?
Pertama, Bu, saya mengharapkan betul kepada semua pihak untuk membantu program ini ya. Medsos adalah sesuatu yang bagaikan pisau bermata dua. Mm-mm. Kalau kita gunakan dengan bijak, dengan baik akan membantu setiap pekerjaan kita. Iya. Kalau kita tidak bijak, kalau kita menggunakan dengan hal-hal yang negatif, itu akan menusuk diri kita dan membinasakan kita. Yang kedua. Mm-mm. Iya. Yang ketiga, saya sangat belajar dengan konsep medsos ini. Uh, Sekarang ini perkembangan kepribadian siswa memang jauh dari seperti yang kita harapkan pada zaman-zaman kita dulu. Ya. Menghormati orang lain terkadang sangat sulit kita. Mm-mm. Peduli kita terhadap orang yang jauh, tapi kadang-kadang dengan orang yang di sekitar kita, kita nggak peduli, nggak tahu, tidak jelas siapa mereka yang ada di sekitar kita itu. Yang ketiga, ya, medsos bagi kita merupakan sesuatu yang bermanfaat sebenarnya. Kita tidak semuanya berpandangan negatif, sangat bermanfaat bagi kita. Akan memudahkan, meringankan, mempermudah kehidupan kita. Hanya saja perlu juga kita bijaksana untuk mengatasi ini. Kenapa? Karena dampak dari medsos ini tentu akan membawa diri kita kepada sesuatu yang terkadang mencelakakan kita. Itu mesti harus ada kehati-hatian itu. Mm-mm. Nah, yang terakhir saya juga merasa miris mungkin dengan ini, tapi ini usaha, Bu. Usaha tidak akan semudah yang kita lakukan sekarang. Kita usaha sekarang jadi tidak mungkin. Iya. Mudah-mudahan 10-20 tahun mendatang kita bisa menemui orang-orang yang memang mesti peduli dengan lingkungannya, mesti peduli dengan alam sekitarnya, mesti peduli Mm-mm. dengan orang lain. Nah, ini yang sangat kita perlukan karena memang tidak akan mungkin manusia hidup dengan sendirinya, tidak mungkin. Kita butuh orang lain gitu, Bu. Kemudian ya tentu nasi yang satu sendok saja masuk ke dalam mulut kita, beribu-ribu, beratus-ratus orang di belakangnya mengusahakannya, yang menanam padinya, yang menumbuhnya, yang memasaknya sampai memasukkan ke mulut kita. Artinya tidak bisa kita hidup sendiri tanpa orang lain. Itu, Bu, sebagai Iya. patokannya. Bagus sekali untuk kegiatan kita hari ini, Pak Latif. Mungkin untuk kegiatan coaching kita hari ini cukup sekian dulu. Di lain waktu nanti akan kita lanjutkan ya Pak Latif ya. Betul, Bu. Terima kasih, Bu. Saya sebagai coaching untuk coach saya Pak Latif Iya, Bu. mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit Bu, beberapa masukan karena waktu kita masih ada sedikit lagi. Kita lewat 47 tadi Bu ya, masih ada sekitar 9 menit lagi mungkin ya kita berbicara. Tapi tunggu Pak Latif. Iya Bu. Tapi untuk kegiatan ini kita timbal balik kan? Iya Bu. Mungkin Mm-mm. timbal balik tapi waktunya cuman sedikit ini Bu. Saya mohon Ibu juga menjelaskan sedikit lah. Saya minta juga kejelasan sedikit dengan konsep bagaimana visi kita untuk peduli terhadap lingkungan sekitar yang seperti saya lakukan ini. Apakah ini menjadi satu momen yang kira-kira baik atau momen yang kira-kira perlu kita butuhkan dalam menentukan masa depan siswa kita ke depan, atau mungkin ini Baik Pak sesuatu yang Latif. memang berguna bagi setiap pendidikan kita. Ya Bu, silakan Bu. Iya, baik terima kasih Pak Latif. Di sini saya akan memberikan saran mungkin ya Pak ya. Iya Bu. Apapun bentuk yang telah Pak Latif lakukan, usaha untuk memajukan pendidikan, kemudian mengontrol pendidik untuk selalu bijak dalam menggunakan HP ini Pak, sudah tepat rasanya bagi saya Pak. Iya, Bu. Nah ini perlu sekali dukungan baik dari pihak sekolah, pihak masyarakat, dan pihak orang tua. Ini langkah yang sudah sangat tepat
aktif lakukan, Pak. Nah, itu menurut saya. Iya, Bu. Tapi sejauh ini kira-kira dampak apa saja yang apa, Bu, yang terasa dengan Ibu mungkin di tingkat bawah karena memang kondisi kalau saya lihat itu bukan hanya di tingkat remaja saja mungkin ya. Mulai dari anak-anak itu kan udah Iya. mulai apa namanya, demam dengan perilaku ini ya, dengan medsos ini terkadang dengan HP ini, Bu. Iya. Kalau di tingkat SD ya, Pak, ya. Iya, Bu. Memang keinginan tahu anak ini memang mendalam, Pak. Betul, betul. Seandainya kita lepas kontrol, mungkin ini akan menghancurkan masa depan mereka. Kenapa? Karena mereka itu belum lagi bisa untuk mengendalikan, kemudian tidak bisa membedakan apakah tampilan-tampilan yang ada pada medsos ini sesuai dengan usia mereka. Nah, mereka belum bisa membedakan, Pak. Nah, tetapi di sini memang perlu sekali kontrol dari orang tua yang terutama sekali, Pak Latif. Kalau kita mungkin seorang guru ya, Pak ya, mungkin di Iya. lingkungan sekolah saja kita bisa untuk mengontrol siswa. Tetapi hanya dengan beberapa jam, mulai dari jam 7.15 sampai jam 13, nah itu saja yang untuk kita sebagai guru. Malahan itu pun juga belum tentu bisa kita lakukan secara maksimal, Pak. Dengan Iya. tugas kita yang banyak di pendidikan, nah mungkin tidak sepenuhnya kita melakukan hal ini, Pak Latif ya. Nah, Iya, kemudian Ibu. ya orang tualah yang sangat berperan di sini, Pak. Saya belum lihat dampak-dampak negatifnya bagi anak terutama ya Bu, anak-anak kecil yang memang kecanduan gadget ini ya. Bagaimana kira-kira pengalaman Ibu melihat siswa kita tuh yang selama ini kecanduan gadget itu sendiri Bu? Karena saya tingkatnya kan tentu remaja tuh memang kalau kecanduan dia pertama yang saya lihat itu dari perilakunya Bu. Mungkin perilakunya dia sering termenung, mungkin sering pendiam ya, Iya. jarang berkomentar ya. Walaupun di dunia online-nya dia banyak berkomentar, tapi di dunia nyatanya dia sangat jauh. Kalau di tingkat bawah bagaimana, Bu, pengalaman Iya. Ibu? Baik Pak Latif, mungkin untuk di tingkat SMA Bapak Latif sudah bisa lihat sendiri ya, dia banyak diam karena diamnya itu Iya. penuh arti, Pak. Nah, Iya, kalau betul. kami siswa SD, Pak, dengan apa yang ia lihat itu dia sendiri ingin mencoba, Pak. Nah, jika yang Oh. dilihatnya itu negatif, nah mungkin dia kalau laki-laki dia melakukan sesama jenisnya laki-laki untuk Nah, iya. pegang-pegang anggota tubuhnya yang laki-laki. Nah, itu yang dia lakukan kalau untuk tingkat kami SD, Pak. Iya, iya, sangat berbahaya tentunya ya Bu ya, Iya, sangat Pak. berbahaya ya. Itu dari segi dampak. Yang kedua dari segi psikologisnya bagaimana Bu, selama pembelajaran itu kalau tiba di anak-anak SD biasanya Bu, kalau kecanduan ini? Nah, kalau untuk tingkat SD, Pak, di sini dia banyak senyumnya, banyak tertawanya. Kalau kita tanya, "Kamu senyum-senyum kenapa?" "Ah, Bu, saya lihat itu tadi di HP ibu saya," katanya. Nah, seperti itu. Kalau siswa SD ini memang jujur sekali, Pak. Iya, iya, Nah, Pak. mungkin untuk SMA dia tidak mau membuka, tapi untuk merenung-renungnya saja karena dia terlalu paham, mungkin itu ya, Pak, ya. Iya, betul, betul. Ya saya kira inilah yang kita sama Bu, saya kira ya. Itu saya kira benang merahnya baik tingkat SD, SMP, SMA saya kira perlu juga kita kontrol ya Bu. Satu kontrol dari guru, dua kontrol orang tua, tiga senjata yang saya lakukan seperti motivasi, pengarahan itu apakah kira-kira menurut Ibu apakah itu efektif atau mempan kira-kira di kalangan anak apa SD gitu Bu? Untuk kalangan anak SD ini memang Iya. sudah tepat juga, Pak. Walaupun kalangan SMA ini juga sangat tepat, Pak. Nah, Iya. kita sebagai guru takkan pernah bosan-bosan mengajak siswa kita ke hal-hal yang lebih baik. Nah, karena itu merupakan tugas kita yang akan menjadikan nanti tanggung jawab bagi kita nanti ya, Pak ya. Nah, Oke. itu sudah tepat, Pak, yang Pak lakukan. Iya. Saya kira terima kasih banyak Bu. Mungkin waktu kita sudah cukup ya. Tapi saya kira pengalaman-pengalaman ini akan menjadikan baik bagi Ibu ataupun diri saya secara pribadi bagaimana konsep menghargai orang sekitarnya dengan cara peduli terhadap orang lain, Iya. mengelola gadget dengan sebaik-baiknya,
mengelola waktu dengan sebaik-baiknya ini menjadi sebuah solusi saya kira yang perlu kita sepakati bersama. Terima kasih Bu, mungkin itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Misda, kami mohon untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang ada di tempat Ibu dalam coaching kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu penambah pengetahuan. Yang kedua memang menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan bahwa inilah saya kira sesuatu yang kita perlukan dalam pembelajaran kita. Saya katakan pertama, kira-kira apa Bu tujuan yang ingin Ibu capai dengan konsep pembelajaran yang berada di tempat Ibu yang menjadi satu permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan Bu. Baik Pak Latif, di tempat saya mengajar, saya merasakan sudah punya kombel, tetapi belum bisa untuk bergerak secara maksimal Pak Latif. Nah, itu yang menjadi beban bagi saya baik saya sebagai CGP maupun saya sebagai penggerak kombel, Pak. Oke. Pertanyaan kedua Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu raih dengan mencapai tujuan membuat kombel ini Bu? Yang ingin saya raih dalam penciptaan kombel ini, dalam menggerakkan kombel ini, saya ingin sekali teman sejawat saya, para pendidik yang ada di SDN tempat saya mengajar itu bergerak di kombel itu selalu melakukan praktik baik, kemudian menyampaikan apa yang menjadi kendala bagi mereka dalam kegiatan PBF. Nah, itu yang sangat saya harapkan, Pak. Oke, Bu. Kira-kira bagaimana ya Ibu mencapai tujuan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan itu? Apa saja kiat-kiatnya, Bu? Kiat yang saya lakukan, Pak, yang pertama saya mencoba di dalam kelas dulu ya, praktik. Kemudian saya meminta kepada teman untuk mengamati praktik saya mengajar. Nah, jika ini sudah saya lakukan, saya ingin kembali ke ruang lingkup kombel untuk melakukan kegiatan praktik baik ini, Pak. Tetapi di sini saya mendapatkan kendala dengan waktu yang tidak ada bagi teman mungkin, kemudian tidak bersedianya dia karena kesibukan masing-masing. Nah, sementara saya ingin sekali untuk berbagi praktik baik, Pak. Iya, Bu. Kira-kira apa yang menjadi hal penting bagi Ibu melakukan tujuan kombel ini, Bu? Jadi catatan penting bagi Ibu. Iya, yang menjadi tujuan bagi saya ingin sekali pada kegiatan kombel ini saling berbagi gitu, Pak. Nah, baik itu berbagi dalam bentuk hal untuk memajukan pembelajaran, baik itu untuk meningkatkan kita sebagai guru, meningkatkan kompetensi kita, itu yang saya harapkan, Pak. Oke. Sejauh ini apa kira-kira hambatan yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan pembuatan kombel ini, Bu? Yang menjadi hambatan bagi saya, Pak, di sini yang pertama sekali teman-teman belum sepenuhnya mendukung. Kemudian lagi kami belum menemukan materi yang tepat untuk kebutuhan kami. Nah, ini yang menjadi halang bagi saya, Pak.
Sejauh ini apa saja sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah Ibu itu untuk mencapai tujuan ini, Bu? Yang pertama, kami sudah punya sumber daya. Yang pertama, penyediaan ruangan untuk mengadakan diskusi atau bertemu langsung. Nah, kemudian lagi dukungan materi juga ada yang sudah dianggarkan. Nah, kemudian lagi Pak, fasilitas yang lainnya juga sudah mendukung Pak. Yeah. Menurut Ibu, apakah hambatan-hambatan ini bisa menjadi pemicu bagi Ibu untuk suksesnya Kombel ini di tempat Ibu? Saya rasa hambatan ini bisa menjadi pemicu atau kemajuan bagi Kombel saya, Pak. Apa dasarnya kira-kira, Bu? Dasar-dasarnya. Jika di sini saling mendukung, saling berkolaborasi, mungkin hal ini akan tercapai dengan maksimal, Pak. Tetapi karena masih belum sepenuhnya, ini masih tetap belum terlaksana, Pak. Selama ini apa langkah-langkah konkret yang memang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan ini, Bu, kira-kira? Yang pertama dalam kegiatan ketika kita perlu untuk kinerja kemarin Pak, saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan guru atau peserta didik di lingkungan sekolah saya mendapatkan materi-materi yang ia butuhkan. Dengan cara kami melakukan kegiatan sebagai coach juga pernah kami lakukan Pak. Nah, namun ini belum merupakan hal tertarik bagi guru di sekolah saya gitu Pak. Kalau melihat waktunya kira-kira kapan pelaksanaan ini dilakukan? Apakah sudah? Ya. Hal ini sebagian sudah saya lakukan tapi hasil belum maksimal. Namun rencana yang akan saya lakukan di semester 2 ini agar Kombel saya kembali menyala gitu Pak. Nah, di semester 2 ini kami akan mendatangkan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan atau keahlian dengan materi yang kami butuhkan itu Pak. Nah, sejauh ini Bu, kira-kira yang Ibu lakukan ini apakah menjadi pemicu atau tantangan atau menjadi pembelajaran dari beberapa pengalaman yang Ibu lakukan ini? Nah, selama ini hal ini sangat menjadi pemicu bagi kemajuan-kemajuan yang ada di lingkungan sekolah saya, Pak. Terutama di diri saya sendiri, dengan saya sering melakukan kolaborasi. Nah, maka timbul keberanian-keberanian pada diri saya, baik keberanian saya berbicara di depan forum CGP maupun itu di ruang KKG, Pak, itu sudah menjadikan kemajuan bagi saya, Pak. Oke. Ibu sebagai pencetus kira-kira apa saja peran Ibu dalam tanggung jawab membuat Kombel ini menjadi lebih maju, Bu? Apa peran Ibu penanggung jawab untuk kemajuan Kombel ini? Yang menjadi tanggung jawab sini saya, Pak, saya sebagai penggerak Kombel. Namun di sini karena banyak tantangan ya, hal ini memang sudah menjadikan diri saya tidak merasa puas, namun tetap berusaha semaksimal saya agar Kombel saya ini menjadi lebih aktif kembali, Pak. Iya. Terakhir saya kira Bu, mohon untuk Ibu simpulkan kira-kira, refleksikan kira-kira apa keuntungan dari apa yang Ibu lakukan sampai kegiatan Ibu sampai saat ini, Bu. Baik Pak, saya simpulkan dari kegiatan saya mulai penggerak Kombel dengan hasil yang belum maksimal sampai saat ini saya tidak merasa bosan. Nah, ingin sekali di semester 2 nanti saya akan menggerakkan Kombel saya semaksimal mungkin karena saya berharap kepada seluruh tenaga pendidik yang ada di lingkungan sekolah saya menjadi tenaga pendidik yang terampil,
dengan bergeraknya saya. Nah, mungkin hal ini menjadi pemicu mereka dalam kegiatan Kombel ini, Pak. Oke, terima kasih Bu. Saya kira ini bahagian dari pendidikan bagi setiap guru kita untuk lebih menambah pengetahuan sumber daya manusianya. Eh, Kira-kira kalau menurut Ibu ini keuntungan bagi anak kita ini apa nih Bu? Dengan Baik, kalau penambahan sumber daya keuntungan bagi manusia ini. siswa jika dia punya pendidik yang terampil, yang penuh dengan ilmu-ilmu yang sangat membahagiakan mereka, ini akan menjadikan kemajuan pendidikan yang luar biasa kepada peserta didik, Pak. Nah, itu menurut saya. Oke, oke Bu. Terima kasih banyak Bu. Ini juga secara pribadi menjadi masukan bagi saya karena beberapa kombel yang ada di tempat saya sekarang ini mungkin mati suri Bu. Artinya memang semangat, komitmen, motivasi sekaligus bagaimana menghidupkan peran kombel termasuk peran MGMP, KKG ini memang sangat perlu ini. Iya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.